Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan terakhir di dunia internasional sangat mencengangkan. Yang ini merupakan satu kondisi yang perlu kita sikapi sama-sama. Muhasabah merupakan satu cara supaya kita lebih tahu tentang apa yang terjadi pada dunia internasional dan dunia kita sendiri, terutama ketika ada fenomena di Swedia dan di Denmark. Di Denmark itu ada peristiwa pembakaran Al-Quran. Ironisnya pembakaran Al-Quran itu dilakukan di depan masjid besar di Swedia. Dan ini merupakan satu kondisi yang sangat mencemaskan. Pertanyaannya adalah, mengapa Al-Quran kok dibakar? Padahal Al-Quran itu kan tidak ada salahnya. Mushaf Al-Quran itu kan juga tidak bersalah. Dan itu pegangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kenapa harus ada pembakaran? Inilah yang menjadi keprihatinan kita sama-sama. Dan menurut survei dari lembaga internasional menyatakan bahwa ketika ada pertanyaan dari 19.432 responden dari 26 negara, 21% menyatakan ateis atau agnostik. Mereka menyatakan tidak bertuhan atau tidak beragama. Kita masih bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia, dan Indonesia merupakan satu negara yang umat Islamnya terbesar di dunia. Dan ketika ada survei tentang bagaimana kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, itu ternyata orang Indonesia masih mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu asbabul wujud, menjadi sebab dari diciptakannya sesuatu. Kalau bahasa filsafat disebut sebagai causa prima. Ini juga membuktikan bahwa umat Islam atau umat beragama di dunia manapun masih juga percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu penyebutannya sesuai dengan kaidah masing-masing agama. Terkait dengan pembakaran Al-Quran tadi, tentu kita harus memahami sama-sama loh, kenapa Al-Quran kok dibakar. Kembali pertanyaan ini saya sampaikan, karena Al-Quran atau agama ini yang berdasarkan Al-Quran harus mempunyai konstruksi secara jelas. Bagaimana pemahamannya, bagaimana aplikasinya, bahkan di dunia internasional ada sebutan Islamophobia. Orang yang benci terhadap Islam. Mungkin ranah ini kalau kita tidak cermati sama-sama, maka akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Orang-orang terdekat kita yang kita yakini, yang di Indonesia kabarnya negara yang berketuhanan, ternyata ada juga mereka secara terus terang menyatakan ateis. Dan ini merupakan satu kondisi yang sangat-sangat mericuhkan dan sangat-sangat mencemaskan. Kalau ada kesan bahwa beragama itu HAM, hak asasi manusia, ya. Tetapi permasalahan sekarang adalah ketika mereka harus menghalalkan segala cara dan mengkondisikan sesuatu menjadi sosialis atau menjadi komunis atau menjadi liberalis, itu akan menjadi berbahaya. Tidak hanya sekedar membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Maka ini kita sebagai umat Islam yang mayoritas harus berupaya mencari sebab mengapa bisa terjadi seperti itu.
Ada orang dulu pernah ada peristiwa menginjak-injak Al-Quran. Kenapa demikian bisa terjadi seperti ini? Sebab apa? Kok bisa benci terhadap Islam? Kenapa sebab bencinya? Karena jelas-jelas kita ini kalau dikonstruksikan, kalau dikondisikan di seluruh dunia, kita adalah percontohan. Dan di Indonesia tidak pernah ada hal-hal yang sekejam itu. Berbeda dengan kalau di Swedia, di Denmark, dan di negara-negara lain yang dulu pernah mengalami hal-hal yang sangat memiriskan atau sangat menyedihkan. Tanggung jawab kita bersama adalah bagaimana kita mengkondisikan, mengamalkan ajaran agama semampu kita. Menjadi orang-orang yang bisa memberikan jalan yang terbaik. Tidak menafsirkan ayat per ayat secara serampangan atau dengan tafsiran sendiri. Harus berguru kepada orang yang alim. Sebagaimana Al-Quran menyatakan na'udzubillahi minasyaitonirrajim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak mengerti sesuatu, maka bertanyalah kepada ahli zikir. Kalau kita memang tidak paham terhadap sesuatu, tanyakan pada ahlinya. Itu yang paling tertib dan yang paling pas. Sehingga terjadinya peristiwa kekerasan dalam beragama, ada kontak fisik, itu hanya terjadi di luar negeri. Insya Allah di Indonesia dengan segala macam, dengan banyak wadah ormas, baik itu NU, Muhammadiyah, LDII, Persis, MTA, dan yang lain, bisa saling beriringan, bisa saling membantu, dan bisa saling bekerja sama. Nah, masalah perbedaan itu khilafiyah, monggo saja. Tetapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan sesuatu yang perpecahan. Karena agama mendidik orang untuk menjadi humanis. Kepedulian kita terhadap orang lain akan sangat berpengaruh terhadap kualitas keberagamaan kita. Bagaimana yang tua menyayangi yang muda, bagaimana yang muda menghormati yang tua, bagaimana menghormati kepada sesama teman, itu sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak perlu pusing-pusing dalam mencontoh siapa-siapa. Contohlah masyayikh, contohlah guru-guru kita. Guru-guru kita tidak pernah memberikan hal-hal yang memberatkan kita. Karena agama harus diberikan dengan cara-cara yang sederhana. Kita pun demikian. Harus menyampaikan sesuai dengan ranah kemampuan kita. Anna aqra, anta sami, wal huda hudallah. Saya yang menyampaikan, Anda yang mendengarkan, masalah hidayah itu sepenuhnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mengupayakan, kita pahami Al-Quran, kita hormati Al-Quran, sebagaimana Al-Quran menjadi imam dalam kehidupan kita. Al-imam itu ketika orang sudah memberikan imam, menjadikan pemimpin, Al-Quran memimpin hidup kita, ya sudah kita tunduk dan taat kepada Al-Quran. Bukan masalah ordernya. Ada peristiwa apa, dicocokkan dengan ini, dicocokkan dengan ini. Karena agama itu bukan bersifat pesanan. Tapi agama itu sistem yang saling mengait satu dengan yang lain. Maka biasanya kalau rukun itu tidak hanya satu. Misalnya rukun Islam, ya 5. Rukun iman, ya 6.
Rukun ihsan ya 4. Jadi hal-hal ini terkait dengan bagaimana kita menjalankan sesuatu. Apakah harus maksimal? Ya tentu semampunya kita. Mampunya dikerjakan secara sederhana ya sederhana. Bahasa saya, ya kalau kita misalnya tobat, habis maksiat, tobat lagi, ya tentu harus secara sederhana dan pelan-pelan. Kalau ada lagu mundur alon-alon, kita tobat alon-alon. Pelan-pelan tobat. Kan aneh. Tiba-tiba kita sering membaca istighfar, disambati oleh anak kita, Pak saya lapar. Astagfirullah, astagfirullah. Kan aneh. Ditanya oleh istri kita, sudah makan belum Pak? Astagfirullah, astagfirullah. Kalau itu akan sangat aneh. Bagi orang lain pun aneh. Mungkin bagi kita juga aneh. Karena apa? Sesuatu yang tidak biasa dijadikan kita sebagai pengalaman hidup. Ya kalau ingin bertobat ya bertobat saja. Semampunya saja. Yang penting tidak mengulangi hal-hal yang telah dilakukan. Bersungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah semampunya saja. Toh yang menerima tobat kita bukan orang lain tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengikhtiarkan perbuatan kita untuk selalu berpola sakmadyo di tengah-tengah ummatan wasatoh, umat yang tengah-tengah. Tidak terlalu ngoyo dalam beribadah, tapi juga jangan terlalu santai. Yang biasa-biasa saja, sakmadyo. Karena ketika kita ngoyo, itu biasanya di perjalanan kita akan kehabisan bensin, kehabisan bahan bakar, dan itu tidak baik untuk perkembangan generasi berikutnya. Generasi-generasi yang penuh dengan istiqomah, konsisten, dan relevan dengan apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW sangat dibutuhkan sebagai cerminan bahwa kita melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya tentu sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, maunah, taufik tentang kehidupan kita, dan Allah memberikan kita mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang ajaran Islam, dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya terhadap Islam. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga diri kita, saudara kita, dan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semua, baik yang sekarang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, baik yang ada di Taiwan, di Korea, di Singapura, Malaysia, dan yang lain, kita percaya bahwa ketika ada kesulitan, tentu bersama kesulitan adalah kemudahan. Semoga ketika saat ini mempunyai kesulitan, baik di bidang apapun, mungkin pekerjaan, mungkin ekonomi, mungkin apa saja, mungkin kesehatan, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Semoga yang punya utang piutang yang sangat besar, Allah memberikan jalan untuk bisa mengembalikannya. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dhahiran wa batinan, baik lahir maupun batin, yang telah secara ikhlas membagi di medsos masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan atas apa yang panjenengan semua lakukan, dan insya Allah ini merupakan kebaikan, dan mari kita sama-sama berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.